Ketum PSSI Erick Thohir mendapat kunjungan dari Dubes Bahrain Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajri di Jakarta Selasa. Pertemuan itu membahas keamanan. Ahmed Abdullah ingin memastikan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah yang baik untuk timnas Bahrain ketika kedua tim bertemu di SUGBK Jakarta pada 25 Maret atau 2 pekan lagi dalam laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hari ini saya bertemu dengan Ambassador of the Kingdom of Bahrain, Mr. Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajri. Kami berdiskusi tentang persiapan timnas Bahrain yang akan bermain di Indonesia pada 25 Maret mendatang, kata Erick. Erick mengatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah yang baik untuk Bahrain, seperti yang mereka lakukan saat menjamu Jepang dan Arab Saudi pada November tahun lalu. Sebagai tuan rumah yang baik, kata Erick, ia ingin Indonesia dapat menjadi tempat yang ramah, aman, dan nyaman untuk fan tim tamu dari negara manapun. Polemik ini berawal dari hasil imbang kontroversial yang didapat Indonesia di kandang Bahrain pada Oktober 2024. Saat itu, Indonesia yang di depan mata akan membawa 3 poin pertama, pupus setelah Bahrain mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-99. Gol ini berbau kontroversial setelah wasit utama diduga melebihkan waktu untuk tim tuan rumah. Saat tambahan waktu, saat itu hanya berjalan 6 menit. Tim pelatih timnas Indonesia yang baru sudah mulai tiba di Jakarta. Mereka bakal mempersiapkan tim untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia dan Bahrain. Sebelumnya, Patrick Kluivert sudah tiba di Jakarta saat perkenalan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI. Perlahan para asisten pelatih timnas Indonesia mulai menyusul ke Jakarta. Salah satunya adalah Denny Lanzaat dan Alex Pastor. Keduanya bakal tiba di Jakarta pada Rabu. Kabar tersebut dikonfirmasi dari akun Instagram Denny Lanzaat. Denny Lanzaat dan Alex Pastor tidak datang sendirian. Keduanya satu pesawat dengan Quentin Jacoba. Quentin Jacoba sendiri jadi salah satu staf baru dalam tim pelatih timnas Indonesia. Quentin mendapatkan tugas berat pada laga debutnya. Pasalnya, para pemain harus menyiapkan fisik para pemain timnas Indonesia untuk lawan Australia. Apalagi sebagian besar pemain timnas Indonesia saat ini tampil di luar negeri. Tentu, mereka butuh waktu lama untuk perjalanan ke Sydney. Apalagi beberapa dari mereka merupakan pemain muslim yang menjalani ibadah puasa Ramadan. Untuk itu, fisik para pemain disiapkan sangat serius agar fit selama tampil di markas Australia. Ole Romenny siap melakoni debutnya bersama timnas Indonesia setelah menyelesaikan proses naturalisasi pada 8 Februari lalu. Romenny termasuk dalam daftar skuad yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan ESPN NL, Romenny menyatakan antusiasmenya untuk pertandingan internasional mendatang, khususnya laga pertama Indonesia melawan Australia. Pertandingan pertama adalah melawan Australia pada jeda internasional mendatang. Saya sangat menantikannya, ujar Romenny. Romenny juga mengungkapkan kesannya terhadap negara Indonesia yang sebelumnya sudah ia kunjungi. Salah satu alasan mengapa Ole Romenny dapat memperkuat timnas Indonesia adalah karena neneknya yang memiliki darah Indonesia. Hal ini memungkinkannya untuk bermain untuk pasukan Garuda. Sebagai pemain yang ingin berkontribusi lebih dari sekadar sepak bola, Romenny berharap dapat membantu meningkatkan perkembangan sepak bola di Indonesia, mulai dari level akar rumput hingga ke level nasional. PSSI resmi mengenalkan Jordi Cruyff sebagai Technical Advisor kepada publik di Hotel Mulia, Jakarta pada Selasa. Jordi tiba di tanah air hari Minggu lalu bersama pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pertama, saya rasa kami semua merasa ada passion sepak bola yang luar biasa di negara ini, kita bisa rasakan di mana-mana, kata Jordi Cruyff.
Jordi menambahkan pengalamannya di banyak negara ini membuatnya bisa cepat beradaptasi. Pengalamannya ini juga memberikannya banyak ilmu yang nantinya dapat diterapkannya di Indonesia sebagai penasihat teknik. Anak dari legenda sepak bola Belanda, Johan Cruyff itu mengatakan, tugas pertamanya menjadi penasihat teknik adalah menganalisa potensi sepak bola di Indonesia. Dari situ, Jordi akan mencari tahu kekuatan sepak bola Indonesia yang bisa dikembangkan ke depannya. Seperti diketahui, sebagai penasihat teknis, mantan pemain Barcelona FC dan Manchester United ini akan fokus membangun sepak bola Indonesia dalam 5 aspek. Mulai dari memastikan kualitas dan konsistensi pelatih di berbagai kelompok usia timnas, memasukkan pendekatan lebih terstruktur dan modern untuk memperbaiki filosofi sepak bola Indonesia. Bahrain menggeber latihan jelang lawan timnas Indonesia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel Indonesia versus Bahrain akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret mendatang. 2 pekan sebelum laga, tim besutan Dragan Talajic mulai melakukan latihan intensif. Bahrain akan menjalani 2 laga tandang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain bakal menghadapi Jepang pada 20 Maret, kemudian Indonesia pada 25 Maret. Rombongan besar timnas Bahrain sudah berkumpul setelah pelatih mengumumkan daftar pemain Bahrain untuk melawan Indonesia dan Jepang. Bahrain menetapkan 26 pemain yang akan dibawa untuk 2 laga tandang kontra Jepang dan Indonesia. Perpaduan pemain muda dan senior jadi pilihan Talajic. Pemain 16 tahun bernama Syed Al-Wadai turut dipanggil. Meski terbilang belia, kualitasnya terbilang mumpuni karena sedang memperkuat tim muda klub Spanyol, Villarreal. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkap skuad Garuda langsung berangkat ke Australia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 16 Maret 2025. Timnas Indonesia langsung berkumpul di Sydney untuk menjalani latihan. Kemungkinan timnas Indonesia tidak mengadakan TC di Jakarta. Langsung kumpul di Sydney, 16 Maret, singkat Kluivert. Langkah itu diambil karena para pemain skuad Garuda mayoritas bermain di Eropa. Untuk itu, lebih efisien untuk langsung berkumpul di Australia ketimbang ke Jakarta lebih dulu. Kluivert telah memanggil 27 pemain dalam daftar sementara. Masih ada 3 pemain lagi yang kemungkinan akan bergabung, yakni Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Ketiga pemain itu sudah resmi menjadi WNA. Ketiganya masih harus menjalani perpindahan federasi agar bisa membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu akan dimainkan di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Setelah menghadapi Australia, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di SUGBK pada 25 Maret 2025. Diharapkan skuad Garuda bisa meraih poin maksimal di 2 laga itu guna menjaga asa ke Piala Dunia 2026.